Ada dua hal dari wahyu ini kepada nabi-nabi, yaitu taatlah kepadaku bima amartuka, daripada apa yang kau perintahkan, dan janganlah kau bermaksiat daripada apa yang ku nasihatkan kepadamu. Ya, jadi di mana kita diperintahkan untuk selalu taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari semua yang diperintahkan oleh Allah Taala, ya hendaklah kita selalu taat melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini ya adalah wahyu kepada sebagian nabi-nabi ya, di mana setiap muslim ini harus selalu taat kepada Allah SWT, menjauhkan dari segala larangan-larangan Allah. Taat artinya patuh. Patuh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita patuh, diperintahkan untuk sholat tepat waktu ya, zuhur ya, dari jam tergelincir matahari sampai masuk asar ya. Taat, jangan sembahyang zuhurnya udah jam 5. Itu enggak taat namanya ya. Ya taati ya semua aturan-aturannya ya, taati ya, salat zuhur, salat asar, ya maghrib itu kita laksanakan dengan tepat waktu ya, jangan sampai kita melewati waktu ya. Tepat waktu inilah ya yang nama kita taat kepada Allah ya Subhanahu wa taala. Jadi ati'ni bima amartuka, taatlah kepadaku pada perkara-perkara yang kau perintahkan, wala ta'sini bima nasahtuka, jangan kau bermaksiat apa yang ku nasihatkan kepadamu. Jadi hidup kita ini ya harus taat dan jauhkan daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita taat ya. Dan juga kita harus ya juga merintahkan kepada anak-anak kita untuk selalu taat ya. Jadi taat ini harus terus ya. Jadi suarakan, jangan diam aja. Ada orang nggak taat, diam aja. Kita harus ya memberikan ya, terus mensuarakan ketaatan ini, terutama kepada keluarga kita. Perintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT firmankan dalam surat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naroh wa quduhan nas wal hijaroh alaiha malaikatun gilazun ya qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, takwalah dirimu ya kepada Allah, wa ahlikum, dan keluargamu ya. Jadi kita taat ya, dan juga kepada keluarga kita ya. Jadi diperintahkan untuk kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari bangun tidur ya terus sampai kita tidur lagi. Hidup ini harus selalu berada ya di bawah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita malam bangun ya, kita sholat malam ya, kemudian kita sholat subuh ya. Jadi kehidupan ini hendaklah kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum naroh ya. Dan juga keluarga kita, anak-anak kita juga ya, kita perintahkan untuk selalu taat. Jangan kita aja bangun sembahyang subuh anak kita masih tidur aja. Kita pulang dari masjid anak kita masih tidur, jam bangun ya. Harus ya, wajib kita kepada anak-anak kita juga untuk selalu taat kepada Allah SWT. Kita perintahkan ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang-kadang kan ada memang anak yang enggak mau dibangunin ya, susah banget ya, disuruh sembahyang ya susah, ada gitu kan ya. Kadang-kadang kita bangunin ya malam, anaknya pulang jam 3, kita bangunin subuh ya, emaknya deh janganlah, dia baru banget tidur katanya ya. Juga ada begitu
Nah ini jangan sampai demikian, jangan sampai terjadi. Ku anfusakum wa ahlikum naroh wa quduhan nasu wal hijarah. Ya, taatlah, ya takutlah kepada Allah SWT. Diri kita, ya kita terus tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga kita, anak istri kita, ya semuanya hendaklah kita ajak untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya lingkungan kita, ya kita ajak ya mengaji, termasuk daripada ketaatan kepada Allah, ya kita ajak kepada ya darah kita, anak kita, ya ini adalah dikatakan ya kemana kita harus taat kepada Allah. Maka sebagian Rasul uhiya ila ba'dil anbiya, ya diwahyukan kepada sebagian daripada nabi-nabi. Apa wahyunya? Ati'ni bima amartuka wala ta'sini bima nasahtuka. Taatlah kepadaku pada apa yang kuperintahkan kepadamu, wala ta'sini bima nasahtuka, dan janganlah kau ingkar, jangan maksiat daripada apa yang ku nasihatkan. Jadi dakwah ngajak orang untuk berbuat baik, terus jangan pakai bosan, jangan pakai segan, terus kita ajak terutama keluarga kita, ya. Nah, jangan sampai kita ya bosan, ya ngajak nggak mau juga orang, terus kita ajak, ya itu ya. Jadi ya sebagian ya daripada nabi-nabi diwahyukan ya untuk taat kepada perintah-perintah Allah, ya, dan menjauhkan daripada apa yang dinasihatkan. Nah kita pun ya ini ya diperintahkan untuk selalu taat ya dalam menjalani hidup ini, ya dalam menjalani ini hidup ini kita harus selalu berada dalam rambu-rambu ya ketaatan kepada Allah SWT. Dari kita melek mata, terus yang kita lakukan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dari bangun tidur terus sampai bangun tidur lagi, isilah dengan ketaatan kepada Allah. Taatnya patuh, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya dari makalah yang ke-19 ini, di mana kita harus taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhkan daripada apa yang dilarangnya, ya. Jadi mengajak orang untuk taat kepada Allah, mengajak orang untuk takut kepada Allah, mengajak orang untuk selalu berbuat baik, itu harus terus. Ya, jangan pikirin diri kita doang. Kita rajin, sembahyang, rajin, kita alim. Anakku kita di rumah nggak sembahyang, nggak diperhatiin, diamin aja. Nggak, kita harus ya, berbuat baik, kita harus taat, dan juga kita perhatikan kepada anak kita, kepada istri kita, keluarga kita di rumah, untuk juga taat kepada Allah Subhanahu taala, ya. Sudah anak-anak kita sudah kita ajak untuk taat kepada Allah, maka kepada teman-teman kita juga ajak teman-teman kita untuk selalu taat kepada Allah. Jangan diam aja, jangan nggak berdakwah kepada teman-teman, ya teman kita ajak ya untuk selalu taat kepada Allah. Maka itu yang baik berkumpul adalah berkumpul pada teman-teman yang berbuat baik. Ya, itu ya. Jadi kita jangan mikirin diri kita sendiri, ya, tapi kita harus taat kepada Allah, dan juga anak-anak kita, lingkungan kita, ya, teman-teman kita dakwahkan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makalah yang ke-19 adalah di mana kita ati'ni bima amartuka wala ta'sini bima nasahtuka. Taatlah kepadaku semua perkara yang kuperintahkan, bukan hanya sholat aja, ya semua yang diperintahkan kita harus patuhi, harus taati, ya dalam kehidupan ini. Semua apa yang dia perintahkan, ya itu harus kita patuhi, kita taati, bukan hanya sholat aja, tapi semua perintah, ya bangun tidur, ya kita baca doa, ya
kita mau jalan, kita baca doa, makan, baca bismillah ya. Nah inilah ya, ini katakan bahwasanya hendaklah kita selalu taat kepada apa perkara-perkara yang diperintahkan kepada kita. Kita taat kepadanya, jauhkan daripada apa-apa yang ya tidak apa yang dilarang oleh Allah SWT. Ya, artinya fima da'autuka ila ma bi shalah. Ya fima da'autuka, taat ya, dakwahkan terus ya kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Ajak terus ya saudara kita, teman-teman kita untuk selalu berbuat baik ya, selalu berbuat baik dan jauhkan, larang atau jauhkan daripada perbuatan kerusakan ya. Jadi semua yang soleh, perbuatannya baik, kita terus ajak ya. Yang mengakibatkan kerusakan harus kita cegah ya. Jangan diajak kerusakan ya, tapi kita cegah kalau ada kerusakan. Itulah ya makalah yang ke-19 ya. Jadi 19 di mana ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum narah, jagalah diri kamu dan keluargamu daripada api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu-batu yang disembah. Neraka isinya manusia yang enggak taat ya, manusia yang ingkar, manusia yang kufur. Dan juga batu patung itu semua nanti masuk, lemparnya ke neraka ya. Nah, jadi itu Allah ingatkan, ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah ya. Peliharalah diri kamu dari api neraka dan juga keluarga kamu. Karena kalau kita hanya memikirkan diri saja, kita ibadah, kita sembahyang, anak kita berbuat nggak baik, itu juga akan ada ya pertanggungan jawab ya. Karena nanti di akhirat kalau orang tua sudah ya dia buat baik, dia mau masuk surga, tapi anaknya ya nggak masuk surga, itu anaknya bisa menuntut ya. Jadi kita sekali lagi ya, makalah yang ke-19 ini yang mengingatkan kita agar kita selalu berbuat baik, selalu patuh, selalu taat, selalu takwa kepada Allah SWT dan juga keluarga kita ya. Jadi keluarga yang soleh ya, anak dan orang tua semuanya selalu melakukan perbuatan soleh ya. Anfusakum, kita jaga diri kita dan juga anak-anak kita. Itu makalah yang ke-19. Kita lanjutkan wal maqalatu al-isyrun ya. Wal maqalatul isyrun, makalah yang ke-20 ya. Al maqalatul isyrun, makalah yang ke-20 ya. Makalah yang ke-20, qila ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sakhatihi ya. Makalah yang ke-20 dikatakan ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sakhatihi. Ikmalul aqli, akal yang sempurna ya, akal sempurna ya, akal yang waras itu ittiba'u ridwanillah, mengikuti keridhaan Allah, ikuti keridhaan Allah, perintah-perintah Allah, wajtinabu sakhatihi, dan menjauhkan daripada larangan ya yang dimurkai oleh Allah Ta'ala ya. Jadi akal ya, ikmal, akal yang sempurna, akal yang waras itu adalah akal yang mengikuti perintah Allah, mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah SWT. Itu adalah akal orang-orang yang waras, akal orang yang sempurna. Ya, nah, jadi manusia itu ada yang akalnya sempurna, ada yang akalnya tidak sempurna, ya, dan emang ada yang nggak punya akal. Nah, itu ya. Yang kita, ya, akal yang sempurna ini adalah orang-orang yang mengikuti perintah-perintah Allah, mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Kan saya katakan manusia ini ada jasmani, ada rohani. Ya, ada jasmani, ada rohani, dan ada akal. Gitu ya, ada akal. Di samping akal ada hawa nafsu, ada setan. Nah, akal ini adalah untuk selalu berpikir. Ya, untuk selalu berpikir baik buruk, ya, mana baik, mana buruk. Ya, mana yang baik, mana yang buruk. Akal, ya, itu akal untuk berpikir, ya. Nah, akal ini sempurna, ikmalul akli, akal ini sempurna, ittiba'u ridwanillah, ya, mengikuti keridhaan Allah. Itu adalah akal yang sempurna, akal yang waras, ya, akal yang waras. Kalau orang yang, ya, tidak mengikuti daripada keridhaan Allah, tidak mengikuti perintah-perintah Allah, itu orang akalnya tidak waras. Ya, jadi ada orang bodoh, ada orang yang akalnya waras, ada orang yang akalnya tidak waras. Kalau yang bodoh memang nggak tahu apa-apa, nggak punya ilmu, orang yang bodoh. Ya, kalau orang yang akalnya waras, ya, adalah orang yang akalnya mengikuti daripada keridhaan Allah, mengikuti perintah-perintah Allah, dan dia tahu bahwasanya mengikuti perintah Allah, keridhaan Allah itu akan mendapatkan, ya, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang akalnya waras. Tapi kalau orang akalnya tidak waras, orang yang tidak mengikuti keridhaan Allah, padahal dia tahu mengikuti keridhaan Allah itu adalah harus, tapi dia nggak mengikutinya karena hawa nafsunya, ya kan, karena setan, ya, karena males, ya. Bangun subuh dingin banget, ya, dingin banget. Tapi kalau orang yang akalnya waras, ya, ini suatu kewajiban, dan sholat subuh itu pahalanya begitu besar, banyak, ya, dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, walaupun dingin, walaupun ngantuk bagaimana, dia akan melaksanakan sholat subuh. Itu orang yang punya akal waras. Kalau yang nggak akalnya waras, dingin banget ini, dingin banget, ngantuk banget, ya, dia kagak sembahyang subuh, padahal dia tahu subuh itu, ya, pahalanya gede. Itu orang yang kagak waras. Ada yang bodoh, yang nggak punya akal, emang yang nggak punya akal lah, gila dah, gitu ya. Nah, inilah, jadi di sini dikatakan ikmalul akli ittiba'u ridwanallahi ta'ala wajtinabu sakhatihi, ya, akal, ya, yang sempurna, akal yang sempurna, akal yang waras itu adalah mengikuti keridhaan Allah, mengikuti perintah-perintah Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi, ya, daripada perintah-perintah Allah itu orang akalnya waras, ya. Maka katakan, ya, ada jasmani, ada rohani, ada akal. Akal ini yang selalu mempertimbangkan, ya, mempertimbangkan kerjain apa enggak nih. Nah, itu, ya. Nah, ini juga nanti tergantung daripada mana yang kuat, ya, mencari keridhaan Allah apa hawa nafsunya, ya. Kita suka ada hawa nafsunya yang kuat, ya, maka dia tidak melakukan perintah Allah, ya,
Nah, ini ya, jadi akal yang sehat, akal yang selalu mengikuti daripada perintah Allah, mencari keridhaan Allah. Itu akal yang sempurna, akal yang waras. Ya, akal yang waras gitu ya. Tapi kalau yang tidak waras ya tidak melakukan, tidak mencari keridhaan Allah. Padahal dia tahu itu perbuatan itu baik, tapi hawa nafsunya lebih tinggi, lebih besar ya daripada kemauannya. Nah itulah ya, maka itu kita hendaklah selalu ya ikuti perintah-perintah Allah, mencari keridhaan Allah bagaimanapun situasi, bagaimanapun kita tetap melaksanakan perintah Allah, mencari keridhaan Allah SWT. Itulah ya yang akar yang sempurna ya. Maka dikatakan ya oleh Umar bin Khattab ya, tuba liman akluhu amiron wa hawahu asiron wa wailun liman kana akluhu asirun wa hawahu amirun. Ya, tuba, bahagialah ya, senanglah orang yang akalnya itu menjadi pimpinan dan hawa nafsunya itu terikat. Bahagia, beruntung orang yang akalnya ini menjadi pemimpin, hawa nafsunya terikat. Artinya yang berjalan itu akalnya, hawa nafsunya ditahan, dikendalikan. Itu adalah orang yang bahagia, orang yang beruntung. Ya, tapi sebaliknya wailul, celaka ya, liman kana akluhu asiran wa hawahu amiron. Celaka orang yang akalnya itu terbelenggu, hawa nafsunya itu yang menjadi pemimpin, jalan berdasarkan hawa nafsu. Ya, semuanya karena hawa nafsu itu celaka ya, celaka ya. Ini yang baik ya dalam melaksanakan ibadah ya, baik dalam masalah ya, maka segalanya itu ya kalau mengikuti hawa nafsu itu akan celaka. Ibadah ikutin nafsu enakan tidur ya, mengaji ikutin hawa nafsu emang enakan di rumah aja ya, walaupun cuma sebentar ya, enakan main HP ya. Kalau main HP kuat lama, kuat nggak lama. Kalau baca Quran ya, oh nafsu tuh ya, nafsu bilang enak main HP kuat ya terus. Tapi kalau baca Quran aja ya capek, udah capek ya, capek ya akalnya itu ya. Jadi itu ya di makalah yang ke-20 ini adalah ya dikatakan bahwasanya ya ikmalul akli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wa wajnabu sakhatihi. Sempurnakan akal. Maka itu akal kita harus kita ya sempurnakan dengan apa? Dengan ilmu. Ya, dengan ilmu kita tahu sholat malam pahala yang besar itu karena ilmu, sehingga kita ada dorongan untuk selalu mencari keridhaan Allah, bangun malam. Ya, hawa nafsu kalah. Ya, coba kita nggak tahu betapa besarnya kita sholat malam. Ya, ramanya kalah ya. Jadi hawa nafsu yang menang. Ya, enakan tidur rasanya, enakan tidur ya. Ini ya. Jadi sekali lagi makalah yang ke-20 ini adalah di mana kita sempurnakan akal kita. Ya, kita ikuti akal kita berdasarkan ilmu. Jangan ngikutin akal aja. Ya, tapi akal yang berdasarkan ilmu ya. Jangan ngakal-ngakalin, ngikutin akal, ngakalin doang. Iya, ngakalin akhirnya. Enggak pakai ilmu, ngakalin orang diakalin dulu. Ya, gitu ya. Ya, jadi ya terus cari ilmu hingga akal kita nanti akan mengarah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau nggak ada ilmu jadi hawa nafsu nanti. Ya, hawa nafsu yang mengarahkan kita. Ya, sekali lagi sempurnakan akal kita dengan mengikuti perintah-perintah Allah, mencari keridhaan Allah. Ya, mengikuti keridhaan Allah SWT. Apa yang Allah ridho maka kita hendaklah laksanakan.
Ya, nah, itulah yang disebut akal yang sempurna, akal yang waras. Ya, kalau tidak mengikuti keridhaan Allah, nggak ikuti perintah-perintah Allah, padahal dia orang Muslim, dia kagak sembahyang, ya dia mau tidur aja, ya ini akalnya tidak waras. Orang nggak waras namanya, ya apa sih waras? Waras, dia nggak ngikutin, dia nggak ngikutin perintah-perintah Allah, ya orang waras namanya, gitu. Ya itu ya makalah yang ke-20 ya, singkat-singkat ini ya. Kalau yang tadi 19 ya, nah kita taat patuh kepada perintah-perintah Allah ya. Kemudian kalau yang ke-20 ini kita ikuti perintah-perintah Allah, cari keridhaan Allah ya. Akal kita menunjukkan ya bahwasanya hendaklah kita mengikuti ya perintah-perintah Allah, mencari keridhaan Allah SWT. Akal kita menunjukkan inilah yang diperintahkan, inilah yang wajib, inilah yang dilarang. Itu akal kita mengikuti itu. Jangan tahu ini yang wajib, ini yang sunat, tapi enggak diikutin. Yang diikutin hawa nafsunya. Nah itu adalah tidak waras. Ya, berapa banyak orang ya bisa tahu wajib sembahyang, tapi dia enggak sembahyang. Ya, itu namanya adalah tidak waras ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ya, ini singkat-singkat ya makalah ini. Singkat ya. Wal maqalatul hadiyata wal isyrun, makalah yang ke-21 ya. Makalah yang ke-21, la gurbata lil fadili wala watona lil jahili ya. La gurbata lil fadili wala watona lil jahili ya. La gurbata ya, tidak asing bagi orang-orang yang berilmu, berakhlak ya di suatu tempat, wala watona lil jahili, dan tidak ada tempat bagi orang yang bodoh ya. Tidak asing ya, tidak asing artinya selalu berada di mana saja dia berada, nggak asing bagi lil fadili, orang yang berilmu, orang yang berakhlak ya, wala watona, dan tidak ada tempat lil jahili bagi orang-orang yang bodoh ya. Maksudnya ya adalah biasanya ya, wal amalu kana mukraman muazziman indanas fi ay baladin kana pagana kullu baladin indahu watanan walau kana ghariban ya. Di mana yang dikatakan la gurbata lil fadili wala watana lil jahidi ya, al muntasibu bil ilmi wal amal, itu orang yang mempunyai ilmu dan mengamal soleh ya. Kana mukraman muazziman, maka orang itu ya mukraman, mulia, dimuliakan ya, diagungkan di sisi manusia, bi ayyi kana, di mana saja dia berada ya. Orang yang punya ilmu, punya amal-amal saleh, punya akhlak yang baik, itu dimuliakan dia di mana saja berada ya. Di mana saja dia berada ya akan selalu dihormati, selalu dikasih tempat, dikasih hati ya, bagi orang yang berilmu, beramal saleh, punya akhlak yang baik. Wala watona lil jahili, tapi tidak ada tempat ya bagi orang-orang yang bodoh. Orang tidak punya ilmu, perbuatannya tidak baik, perbuatannya selalu membuat dia kerusakan, maka dia tiada punya tempat, orang tidak akan memberikan tempat di mana dia berada ya. Artinya walaupun orang itu perantau, di mana aja dia akan dihormati kalau dia punya ilmu ya, punya amalnya saleh, punya akhlak
Ya, orang dari mana-mana hidup sini ke Tanjung Barat, dia punya ilmu, akhlak baik, amal soleh, orang akan hormati. Ya, orang akan berikan tempat. Ya, orang selalu hormati. Ya, tapi biar orang Tanjung Barat juga kerjaannya nyolong mulu, ya mabok mulu, diusir nggak? Diusir nggak jadi deh? Wih, orang kagak demen, ya orang kagak hormatin. Nah itu ya, maka dikatakan di sini bahwasanya la gurbata lil fadil, ya la gurbata tidak akan asing lagi, ya bagi orang-orang yang berilmu, akhlak baik, amal soleh dimanapun dia berada nggak asing, selalu dekat sama orang selalu hormat padanya, ya orang dari mana-mana datang ke Jakarta punya ilmu, ke Tanjung Barat punya ilmu, akhlak baik, orang terima, orang hormatin, ya punya tempat, dikasih tempat, ya. Tapi kalau orang yang bodoh, ya nggak punya ilmu, kerjaan yang ngerusak mulu, mabok mulu, biar orang sini juga orang kagak tempatin lewat orang, ya nggak ada tempat baginya. Maka itu, ya kita ini berdasarkan makalah ini, hendaklah kita harus ya belajar terus, punya ilmu. Dengan punya ilmu kita ya punya amal-amal soleh, punya akhlak yang baik, akhlakul karimah, akhlak yang mulia, ya dengan hormat pada orang, tawadu orang, ya maka orang akan menjadi ya hormat kepadanya, ya misalnya mengagungkannya, itulah ya. Nah, makalah ini mengajarkan kita ya agar supaya kita selalu beramal soleh, punya akhlak yang baik. Keluarga kita anjurkan, kita ajarkan untuk selalu beramal soleh dan selalu berakhlakul karimah. Ya, nah, ini mengingatkan kita ya bahwasanya dimanapun kita berada, ya kapanpun kita berada, kalau kita selalu ya punya beramal-amal soleh, akhlak kita bagus, maka orang akan selalu baik sama kita. Orang akan hormatin kita, ya. Tapi kalau orang yang tidak ya punya akhlaknya tidak bagus, amalan-amalan, perbuatan-perbuatannya nggak bagus, wala watona filil jahil, nggak ada tempat, orang nggak hormatin, ya orang tidak ya agungkan, ya karena perbuatannya dan akhlaknya tidak baik, ya. Kali lagi makalah ini mengajarkan kita untuk kita mempunyai akhlak yang baik, ya baik kepada yang lebih tua, pada anak yang lebih muda. Yang tua kita hormat, kepada yang lebih kecil kita bimbing. Ya inilah ya dari makalah ini kita dituntut untuk selalu beramal soleh dan akhlakul karimah. Di dunia saja orang sudah hormatin orang yang berakhlak soleh, ya akhlakul karimah, ya maka di akhirat pun nanti dia akan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya dengan amal soleh, akhlak yang hablum minallahnya, hablum minannasnya baik, maka dia akan mendapatkan nanti tempat yang baik di ya akhirat. Tapi kalau yang beramal tidak baik di dunia aja udah sempit ya, ya di dunianya aja udah sempit. Mau sono orang liatin, orang curiga, ya baru mau jalan sono orang liatin kemana tuh dia liatin, di keluar malam orang liatin, nah ya itu menjadi nggak ada tempat tuh, ya ada tempat, ya sekali lagi kita didik anak-anak kita, keluarga kita supaya menjadi anak-anak yang soleh, mempunyai akhlakul karimah. Kalau dia sudah punya ilmu, punya akhlak yang baik, amal soleh, ya kita lepas aman. Mau di kemana juga, mau lepas ke Kalimantan, mau lepas kemana aman, ya aman udah kita, ya. Tapi kalau nggak ada persiapannya, ya khawatir itu, ya. Itulah ya. Jadi makalah yang ke-21 itu ya menuntut kita agar kita terus menuntut ilmu, ya
kita amalkan ilmu kita ya dengan amal-amal saleh, dan kita terus tingkatkan akhlakul karimah kita, akhlak yang baik ya bagi kita. Nah inilah ya dan sekalian ya, kita dalam hidup ini terus tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kita tingkatkan terus keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya dengan ilmu ya kita amalkan jadi amal soleh, karena manusia kalau tanpa ilmu adalah seperti binatang. Bedakan manusia dengan binatang adalah ilmu. Laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Kalau tanpa ilmu manusia itu seperti binatang. Ya, manusia ini adalah memang binatang yang berpikir, binatang yang berbicara ya. Nah, jadi binatang yang berpikir, binatang yang ya berbicara ya. Al insan hayawanun natik. Al insan hayawanun natik. Manusia adalah binatang yang bicara. Bedanya itu doang. Manusia sama binatang bedanya manusia bisa bicara dan punya akal. Tapi pekerjaan sama. Manusia makan, binatang makan. Manusia tidur, binatang tidur. Ya, manusia kawin, binatang kawin. Sama semua. Yang bedakan akal sama bisa ngomong. Ya, maka kalau manusia nggak punya akal, ya artinya dia cuma lakukan perbuatan-perbuatan tanpa akal, tanpa ilmu, dia itu seperti binatang. Ya. Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum uzunun la yasma'una biha ulaika kal an'am. An'am itu binatang. Manusia yang hatinya angket, nggak ada keimanan, nggak ada ketakwaan, punya mata nggak dipakai, mata cuma buat ngelihat doang, ya punya telinga, ya nggak dipakai buat yang kebaikan, asal dengar doang. Binatang kan punya telinga, punya, dipakainya apa? Ya udah kalau digurah dikabur, kalau enggak ya, kan gitu. Manusia kalau yang begitu tuh kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, nggak ada bedanya, ya. Manusia nggak ada bedanya, manusia makan, binatang makan, manusia tidur, binatang tidur. Bedanya apa? Pakai akal. Manusia makan, ya pakai akal. Makannya baca bismillah, ya pakai tangan kanan. Tuh, manusia kalau makan nggak pakai bismillah, nggak pakai tangan kanan, makan sembarangan aja, sama nggak binatang? Sama, ya nggak beda, ya. Manusia tidur aja udah dia. Ya, binatang ya. Ya, manusia tidur baca doa, baca bismillah, itu manusia namanya pakai akal dia. Ya, maka dikatakan oleh Allah kalau yang tidurnya tidak pakai akal, tidak berdasarkan agama, nggak dengan ilmu, kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat, lebih jelek dari binatang. Lebih jelek. Binatang kagak ada yang bunuh anaknya, nggak ada. Ya, manusia ada, ya gitu, ya lebih jelek daripada binatang, gitu. Ya, nah itulah ya. Maka ya, di mana orang yang berilmu, yang berakhlak dimanapun dia akan dapatkan kemuliaan. Tapi orang yang nggak berilmu, nggak berakhlak, dia seperti binatang, nggak beda dengan binatang, nggak ada kemuliaannya. Ya, inilah ya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil daripada pelajaran ini. Ya, kita menjadi orang-orang yang selalu bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alhamdulillah ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina bi ashabi sayyidina rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zukna minal uquli awfaraha wa minal azhani asfaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi ajzalaha minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha minal akhirati na'imaha bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna minna zakiyya wa la mahruma. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bi haqqi anta khairul fatihin. Allahumma baqina fid din wa 'allimna tawil wa hdina ila sawa'i sabil. Wa sallallahu Muhammadil alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.